Oke, udah bangun dia dari air, udah naik. Makan sawit lagi. Yuk ke belakang yuk. Yuk. Langsung aja teman-teman ya ke belakang. Wih, banyak nyamuknya nang. Banyak nyamuk. Jaka nggak dikerubungi nyamuk. Jaka nggak bau. Bapaknya yang bau. Kerubungi nyamuk. Mandi dia mandi. Tuh, baru dari atas tuh. Lari dari atas sana. Langsung ke air. Saya biarin aja dari tadi dia ke atas. Panas di atas kan. Saya biarin aja, saya diemin aja dia di atas. Naik. Didatangi lagi pohon pisang yang kemarin. Ternyata udah ditebang sama yang punya. Nggak ada lagi pisangnya kan. Masih ada sisa-sisanya. Ini sisanya nang ini. Udah ditebang sama yang punya. Kemarin yang punya datang. Ini di atas ini masih ada satu tandan lagi nang. Yang sana habis sama monyet itu. Gundul dah. Itu nang. Itu belah sana. Itu belah sana. Tuh. Nah tuh. Nah tuh. Terus sana tuh yang dekat tandannya tuh. Tahu dia teman-teman. Sampai yang mentah aja bisa tercium sama dia. Itu sisa jaka kemarin kan yang jaka patah-patahin. Kalau ada yang bilang yang namanya hewan pasti ada baunya. Belum tahu dia. Orang yang datang ke sini tuh ya. Orang yang datang ke sini teman-teman. Yang belum pernah tahu rusa sambar lah ya. Yang selama ini cuma ngelihat di layar kaca doang ya kan. Itu yang udah nyampe kemari tuh pada gimana ya? Pada bingung sih. Kok beda gitu sama hewan lain gitu. Kayak kambing aja kalau kita sentuh ya kan, udah itu tangan kita pasti bau, ya kan. Kalau kalau rusa sambar teman-teman, mau kita gulat sama dia pun nggak akan ada baunya, nggak meninggalkan bau sama sekali. Sapi aja ya kan, sapi sedang jauh aja dia bau, jauh dari kita ya kan, itu udah tercium baunya. Kalau rusa sambar beda, nggak ada baunya, sama sekali nggak ada tercium baunya. Kecuali kalau hidungnya nempel lah di situ di badannya ya ada bau-baunya kan. Mau jarak 20 cm aja deket sama dia nggak bakalan kecium baunya.
kecuali kalau hidung kita nempel di badannya baru tercium. Mau tahu baunya itu kayak mana? Sama kayak kita mencium rambut manusia, rambut yang bersih ya, jangan rambut yang habis mandi lumpur, rambut yang keadaannya bersih, yang terawat gitu ya kan. Pokoknya yang beda lah. Kalau pokoknya ya, kalau kalau rusa sambar itu disampoin pakai sampo yang kita pakai, ya baunya ya kayak gitu. Tapi kalau sama-sama nggak pakai sampo ya sama, bau bau badannya itu sama kayak manusia, kayak rambut manusia gitu. Kalau bulunya nggak sama hewan lain. Dia boleh dikatakan lebih mirip kayak kucing, lebih mirip sama kucing. Kucing kan nggak begitu bau kan. Kalau kucing nggak begitu bau. Kalau kucing, kalau hewan lain coba pasti bau, pasti ada baunya. Mau dimandiin, mau disampoin kayak manapun, pasti ada baunya hewannya. Tapi kalau rusa sambar enggak, beda dia, enggak ada baunya. Kalau seumpamanya dia itu bau, ya nggak mungkin lah saya sanggup tidur di samping kandangnya Jaka, samping ruangannya Jaka. Terlebih lagi Jakanya juga pinter kan, Jakanya bijak dia. Sedang orang yang dari luar negeri kemarin yang datang kemarin itu aja bingung liatnya, kok bisa nurut gitu ya kan. Pipisnya kok bisa dia kok bisa tahu dia tempat pipisnya itu di mana gitu, bingung dah. Dari tadi kok bingung mau apa yang mau dikencengin, rupanya tripodnya belum dikencengin. Iya bingung dia teman-teman, kok bisa sebijak itu gitu kan. Ya saya sendiri juga nggak nyangka bisa sepintar ini gitu jaga kan. Emang sih sewaktu kecil, waktu baru saya rawat itu ya kan, baru dia sama saya itu kan dia belum makan rumput, BAB-nya itu masih cair, masih sebentuk kayak buih gitu sih, apa BAB-nya, pupnya itu kayak sejenis buih gitu, belum berbentuk butiran-butiran gitu, belum. Kalau nggak salah setelah dia lebih 1 bulan sama saya, lebih 1 bulan saya rawat, barulah dia BAB-nya itu berbentuk butiran. Awal saya rawat itu masih sebentuk cairan gitu, jadi setiap pagi, setiap saya bangun pagi gitu kan, itu saya bawa ke air. Kalau dulu kan rumahnya masih di sini kan, itu kalau mandi kan itu di pancuran gitu, dekat pas di aliran air juga gitu kan. Jadi setiap pagi, bangun pagi langsung saya buka. Dulu kalau dulu kan bebas banget dia, pokoknya pagi langsung buka pintunya, nggak ada tuh ditutup pintunya. Paling kalau istirahat siang malah dikurung dia. Kalau kita lagi kerja ya dia ikut. Jadi setiap pagi tuh saya buka pintunya, saya ajak dia ke air. Udah sampai ke air dia pipis, saya suruh pipis, nanti saya cebokin ya kan, apanya itu, anusnya. Duh nggak kelihatan jakanya ya. Saya bersihin kotoran-kotorannya, karena kan masih bentuk cairan, cairan kental gitu sih teman-teman. Nggak kental banget sih, nggak kayak anak kambing itu kan kental dia kan. Kalau dia cair gitu kayak buih gitu. Mana juga jakanya tuh ketutupan pelepas sawit dia teman-teman.
nggak apa-apa ya, sambil dengerin penjelasan saya dulu. Memang sih waktu kecil emang saya sebenarnya bukan saya ajarin, nggak saya ajarin dia untuk ke situ, tapi ya nggak ngerti juga ya kok bisa dia sampai gede masih mau gitu gitu kan, masih nurut gitu, masih tahu cara-caranya gitu kan. Itu tadi ke sana teman-teman, ngikutin air dia ke bawah sana kan, nggak berapa jauh sih, sekitar 20 meter itu suaranya udah balik lagi dia kemari. Saya diemin aja kan, lama-lama balik lagi dia tuh. Saya mau coba tidur diem di sini teman, ntar dia datang nggak. Banyak piteknya nang. Ini bapak pukul piteknya. Ngantuk bapak nang, gara-gara tadi malam terkejut jaga kejedot terantuk, ngantuk bapaknya. Sampai jam berapa tadi malam nggak tidur? Jam 2. Tuh mood. Sini nang, duduk sini. Ini duduk sini. Ini bapak pukul piteknya dulu. Jangan digesek-gesekkan dulu tanduknya, nanti luka lagi. Sebenarnya ngantuk banget saya teman-teman, karena enggak tadi malam begadang sampai jam 2 karena jakanya terantuk itu kan, padahal udah mau tidur, belum ada jam 12 itu, kayaknya sekitar jam 2.03 lebih berapa menit nggak tahu ya kan, belum ada jam 12, udah mau tidur, tiba-tiba itu dengar suara jakanya terantuk, terbangun, ya terbangun, langsung saya cek ke situ kan, lihat dia udah berdarah tanduknya yang ngalir di
lantai apa itu juga banyak kan. Jadi ya nemenin Jaka sampai jam 2 baru mulai beranjak tidur. Terlelapnya nggak tahu jam berapa. Loyo hari ini loyo. Makan ya nang, makan. Jadi teman-teman, warga sekitar sendiri aja ya kan, yang belum pernah datang ke sini, belum pernah ngelihat Jakanya itu aktivitas di luar itu, banyak tuh yang nanya, itu kalau dilepas gitu nggak pakai tali katanya. Ya itu teman-teman lihat sendiri ya kan, teman-teman sendiri bisa ngelihatnya. Nggak main saya pakai tali gitu. Apa itu? Aduh, nggak pernah saya pakai tali. Dulu pernah waktu masih kecil kan, waktu masih kecil. Belum, udah tumbuh tanduk belum ya? Udah sih, udah ada tanduknya juga, yang waktu masih 1 tahunan gitu kan. Itu apa, mainnya suka jauh-jauh karena saya ikat, tapi nggak tiap hari. Waktu itu nggak mau pulang dia kan, nggak mau pulang. Udah diajak pulang nanti main lagi jauh lagi. Soalnya waktu itu masih baru-baru, orang-orang dari luar itu baru-baru buka di sini gitu kan, bukan warga sini, warga dari kecamatan sebelah gitu kan, pada nyari lahan di sini. Jadi kan orang-orang baru gitu kan, nggak ngerti kalau di sini ada rusa. Jadi saya takutnya nanti mereka nggak tahu kalau itu rusa peliharaan, takutnya nanti malah diapain kan. Itu aja, cuma beberapa hari aja saya coba kan, saya ikat, tapi jakanya nggak mau diikat. Saya pasang tali ya kan di lehernya, sekali udah terpasang talinya lari dia pulang gitu, lari dia pulang langsung masuk ke kandang dia kalau udah dipasang tali. Pernah ya kan, gara-gara capek saya, udah saya ajak pulang ya kan, balik lagi, saya ajak pulang balik sampai berapa kali itu kan. Jadi saya ikat, bukan bukan menyiksa ya, enggak, cuma memperingatin dia aja, mengajarkan dia supaya nggak bandel gitu kan. Jadi saya ikut, udah itu saya ikat di pohon pisang yang kira-kira kalau misalnya dia berontak itu terlepas gitu ya kan. Jadi pohon pisangnya itu belum terlalu gede gitu kan, kira-kira kalau dia berontak nanti terlepas gitu talinya. Nah ikatlah di situ, ternyata beneran dia berontak, berontak lari, dia lari. Udah itu, gara-gara kan agak lumayan sulit juga ya kan, copot talinya itu dari pohon pisang tadi kan, agak lama juga ya kan, dia berontak berontak muter-muter muter-muter, lama-lama kan copot. Udah sampai lama juga kan baru copot. Jadi mungkin karena jerah itu ya kan,
dia nggak masuk ke kandang, lari sampai rumah tapi nggak masuk kandang. Nggak berapa jauh dari rumah itu kan ada hutan, masih ada hutan itu kan. Itu yang sekarang di belakang rumah kami itu kan, di belakang tempat tinggal yang sekarang. Nah di situ dia lari ke situ ya kan. Diem, dia duduk dia di situ sampai saya panggilin nggak mau pulang dah. Diem sampai lama, sampai berapa jam saya biarin aja. Udah gitu nggak mau juga pulang. Terakhir saya datengin, ada sekitar 2 jam saya biarin aja di situ. Saya datengin, mau saya buka talinya malah lari dia, lari menjauh ya kan. Udah menjauh, putar balik lagi pulang, putar balik lagi, putar balik, barulah masuk ke kandang. Itulah sekali yang apa, kalau pernah saya coba-coba gitu nggak mau dia. Kalau udah nampak setelah itu ya kan, setelah kejadian itu, kalau dia ngelihat tali, langsung kabur dia, nggak mau dia ngelihat tali. Tali tambang itu nggak mau dia, dikasih tali tambang itu nggak mau. Sebenarnya sih kemarin itu salah, sewaktu ngajarinnya itu salah, tapi sih sebenarnya memang saya nggak mau sih pakai tali gitu kan. Sebenarnya kalau memang mau diajarkan itu harusnya kan pakai tali yang pendek aja gitu kan, tali yang pendek kira-kira nggak terinjak sama dia, itu untuk mengajarkan ya kan. Jadi kemarin itu memang agak panjang talinya, jadi masih terinjak sama dia. Tiap kali terinjak kan dia kira ditarik gitu kan, nggak taunya terinjak dia sendiri. Tiap kali terinjak ketarik dari lehernya itu kan, kenceng jadinya, narik ke belakang leher apanya kan talinya. Nah itu dikira si jakanya ditarik, lari lagi, nanti keinjak lagi, ketarik lagi ya, lari lagi gitu. Makanya nggak pernah, wih ditumbang pisangnya. Lihat tuh, kelihatan nggak teman-teman, kelihatan nggak kelihatan ya, aduh, kelihatan nggak sih, mana jakanya? Oh itu kelihatan juga, tapi bokongnya ya nggak apa-apa lah, bokongnya pun nggak apa-apa ya teman-teman ya, yang penting jakanya kelihatan.